anak lahir itu sudah dikasih agamanya kan, Iya, Iya betul. Iya, iya. itu dia Pak. ikut orang tua. Oke. Jadi kalau orang tuanya agamanya Kristen, si anak itu udah dikasih Otomatis. agama Kristen. Padahal belum ada pengakuan iman ya Pak. Betul. Ya kan? Dia belum mengaku dia percaya Tuhan Yesus kan gitu. Makanya orang yang beragama Kristen belum tentu percaya. Kita lanjut ke bagian kedua, perihal pembahasan tentang definisi agama Kristen menurut Alkitab. Kemarin Pak Gembala Kurnia sudah jelaskan bahwa justru kata Kristen, saya nggak sebut agama, kata Kristen itu dilabelkan kepada orang-orang percaya di Antioquia yang berasal daripada orang-orang yang tidak percaya sebenarnya kan gitu ya. Iya. Oke. Tapi itu menjadi panggilan umum jadinya. Iya, akhirnya itu karena viral kali ya Pak. Kita sebut viral dan akhirnya menjadi kaedah yang diterima oleh kalangan orang banyak pada waktu itu. Ya, dan pengikut Kristus itu tidak menolak dipanggil Kristen karena memang mereka mengikut Kristus. Oke. Oke. Percaya Kristus Mesias. Oke. Sekarang kembali kepada tema utama Pak tentang agama Kristen. Jadi saya mau sebutnya lebih lengkap. Apakah semua orang Kristen, berarti terikut dengan kata agama Kristen, itu bisa disebut orang percaya, atau setiap orang percaya itu juga bisa disebut Kristen? Bagaimana kira-kira Alkitab bisa menjelaskan ini, Pak? Ya kalau semua orang percaya, itu harusnya dia orang Kristen, gitu. Karena kan dia percaya Kristus, dia harusnya jadi Kristen. Gitu. Tetapi ketika orang ya, jadi banyak juga akhirnya orang yang menyebut Kristen, gitu. Tapi sebenarnya tidak percaya. Kenapa? Karena sebenarnya gini, orang percaya itu di dalam percaya untuk menjadi Kristen ini adalah ada pertobatan. Jadi percaya keselamatan itu diperoleh oleh orang percaya yang ada pertobatan. Jadi pertobatan dan percaya ini ibaratnya koin dengan kedua sisi. Jadi nggak bisa dipisahkan. Orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus, maka dia harus bertobat dari dosanya. Karena itu yang Tuhan minta gitu. Itu yang Tuhan minta. Gitu. Dan dia akan harus hidup di dalam pertobatan itu seterusnya, gitu. Bukan malah masih terus hidup dalam dosa gitu ya Pak. Kan Tuhan Yesus kan pernah berkata, memberikan perumpamaan. Ada orang yang tidak sanggup bayar utang. Ya. Kemudian dilunasin oleh raja itu, udah kamu lunaslah. Gitu. Kemudian orang ini pulang habis dapat pengampunan itu kan, pulang pergi ke luar gitu, ketemu orang yang berutang sama dia nggak berapa banyak gitu, dan dia udah mohon-mohon nggak bisa, saya nggak bisa bayar gitu kan, nggak bisa, dia ngotot gitu kan. Cerita ini kedengaran oleh raja yang tadi telah mengampuni dia. Apa yang menghapus utangnya tadi. Kalau begitu sini dipanggil lagi, nggak jadi dihapus. Ini maksudnya ada batal gitu kan? Jadi pengampunan itu yang diberikan itu batal gitu. Kenapa? Kamu sudah diampuni, tetapi kamu nggak sanggup mengampuni orang, kan nggak mungkin. Gitu. Ketika kamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, tetapi kamu tidak dapat mengampuni orang lain, itu sama aja kamu tidak menghargai pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Kamu terima. Berarti sama aja dia sebenarnya belum bertobat gitu. Betul. Jadi begini, sebenarnya kalau orang bilang keselamatan nggak bisa batal, gitu. Ya Tuhan bisa batalkan itu kalau kamu memang tidak hidup di dalam pertobatan. Gitu. Artinya dia cuma berkamuflase, artinya gitu ya Pak. Iya saya percaya gitu, tapi dia tidak dalam hatinya mungkin
tidak ada benar-benar bukti dia bertobat gitu ya Pak ya. Dan Tuhan menilai Atau hati begini, ada juga orang yang sudah bertobat tadinya, Oke. gitu kan. Kemudian di perjalanan waktu dia tidak mau hidup dalam pertobatan itu, gitu. Ya, Ya, kan? seiring berjalannya mungkin dia melewati suatu masalah Ya, atau apa kita nggak tahu. dia akhirnya meninggalkan iman itu, gitu, atau rasa syukurnya kepada pengampunan dosa itu berkurang, Iya, gitu iya. kan, menjadi Meninggalkan itu. apa? Ini kurang berharga lagi. Dia tukar dengan yang lain, atau dia kemudian hidup lagi di dalam dosa. Berarti kan dia meninggalkan pertobatan, gitu. Batal tidak? Ya batal lah. Begini loh Pak, berarti kan pertobatan itu identik dengan pembentukan karakter orang. Begitu nggak kira-kira? Bagaimana? Pertobatan itu harus berbanding sejajar dengan pembentukan karakter. Bukan berarti orang yang karakternya belum sempurna, belum disebut kategori bertobat. Bukan, maksud saya artinya semakin lama orang menjadi orang Kristen, berarti kan karakternya harus diperbaharui terus. Begini, Gimana? kalau dia jadi orang Kristen, mustahil tetap di dalam orang Kristen ya. Kalau dia sudah jadi orang Kristen dan kemudian dia tetap pegang iman kita, mustahil dia hidup di dalam dosa. Oke. Hidup di dalam dosa. Hidup di dalam Itu dosa. Kristen yang pertobatan ya Pak. Hah? Kristen yang mau benar-benar dalam kutub bertobat gitu. Ya kalau dia istilahnya Karena ada istilah KTP Pak. itu Tanpa pertobatan ya. dia akan tetap hidup dalam dosa. Jadi cuma stempel Kristen Gini doang gitu, loh, Pak. Kalau pertobatan yang sebenarnya yang artinya keluar menyinggung orang secara fisik, artinya pukul orang, suka bikin kasar, oke lah, kita bisa bilang itu bisa seketika berubah. Kan? Ya, tapi gini loh Pak, ada orang Kristen misalkan gitu, sebelum jadi Kristen pembawaannya dia kasar, karena karakternya kan dibentuk dari kecil sampai dewasa, memang lingkungannya kasar, sehingga terbentuklah orang ini jadi kasar. Nah, jadi orang Kristen nih, dia bertobat. Bisa dikatakan bertobat bagaimana nih Pak? Tiba-tiba jadi lembut, gemulai atau gimana kira-kira? Ya, dia kan akan meninggalkan dosa pasti kan. Oke. Ketika dia meninggalkan dosa, maka akan berbalik karakternya itu meninggalkan yang kasar tadi, yang salah tadi, begitu. Walaupun di dalam perjalanan dia bisa jatuh bangun gitu loh. Betul. Nah, jatuh bangun itu kan untuk membangun karakter itu. Tetapi dia membenci karakter itu sudah. Betul. Dan seminim-minimnya dia memang ada dia sendiri mengaku bahwa itu suatu kesalahan dan perlu diperbaiki. Iya gitu. pasti. Nah tapi kalau sama sekali dia nggak merasa itu suatu hal yang perlu dirubah, kayak contoh misalkan Pak, emang saya dari dulu begitu. Nah, kayak gitu kan? Itu bukan karakter orang yang biasa Kristen, gitu Pak. gitu. Iya biasa kan ada yang bilang, ya saya dari kecil begitu. Ya kayak Pak Riko bilang tadi, karena dia memang sudah terbiasa begitu. Dia akhirnya sudah mengaku berdosa, sudah mengaku bertobat, bahkan sudah memberi diri dibaptis. Tapi suatu saat ketika ada orang yang negur dia, ya emang saya dari dulu begitu sih. Nah itu Ya berarti kan dari dulu begitu, setelah jadi percaya Yesus Kristus kan berubah, nggak dari dulu lagi dong patokannya. Harusnya berubah gitu ya. ya, Patokannya adalah setelah kamu jadi Kristen, jadi percaya Yesus Kristus kan berubah, gitu. Makanya tadi Mengarah kepada karakter yang baik. setidaknya juga dia punya pemikiran tadi ya Pak, bahwa dia ya ini salah gitu ya Pak. Dan Jadi saya nggak mempertahankan. hitungan hidup kita itu bukan yang dulu lagi. Nah ini Pak. Gitu. Tetapi setelah kita bertobat dan percaya Kristus itu ya kita harus membangun. Gitu. Nah jadi orang yang tidak lagi hidup di dalam dosa pasti akan membangun hidupnya. Begitu. Dan bagaimana dengan orang-orang yang belakangan juga sempat ada viral gitu Pak, saya lihat juga ada suatu hamba ngakunya batuan pendeta gitu Pak. Dia bilang katanya nggak perlu bertobat gitu Pak, karena Yesus sudah ampuni dia gitu dari dosa. Jadi nggak perlu lagi doa minta ampun gitu Pak Riko. Nah, apakah ini disebut juga ini sebagai orang Kristen gitu? Nah, ini gimana? Begini, mungkin kalau orang berpikir bertobat untuk diselamatkan, percaya Yesus itu perlu berkali-kali diulang-ulang, itu salah. Oke. Karena kan kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Tapi pertobatan untuk membangun karakter kita, itu setiap kali jatuh, ya kita mengakui itu salah. Kan gitu, baru ada perbaikan. Ya. Kalau kita tidak pernah mengakui itu sebuah kesalahan, nggak pernah ada perbaikan. Nah itu bukan karakter orang yang lahir baru. Ya. Jadi gini,
Tadi pertanyaan awal, apakah semua orang percaya Ya, adalah Kristen. orang Kristen? Iya, gitu. Tetapi tidak semua yang sekarang ini yang beragama Kristen adalah orang yang sungguh Kristen. percaya. Yang beragama Kristen tadi dalam tanda petik ya Pak. Betul. Tetapi seharusnya semua orang Kristen harusnya percaya ya. Harus semua orang percaya harusnya orang Kristen. Oh gitu ya. Seharusnya. Seharusnya. Ya. Tapi tidak semua yang beragama Kristen itu Saat adalah ini. sesungguhnya orang percaya. Begitu. Karena kita manusia melihatnya kan dari pertobatannya. Ya kan? Kita manusia, kita melihat iman orang itu kan dari pertobatannya. Nah, pertobatannya itu salah satunya adalah bagaimanakah pemikiran dia dulu, pandangan dia, iman dia tentang keselamatan itu bagaimana? Kan gitu. Oke. Kalau dia berpikir bahwa orang diselamatkan itu mesti pakai usaha dia, maka dia itu belum menjadi Kristen Sebenarnya yang percaya kepada Kristus gitu. Kalau kita percaya kepada Kristus, artinya begini loh, untuk keselamatan kita itu bukan lagi usaha kita. Kenapa? Karena dengan percaya Yesus itu Mesias, berarti keselamatan itu ada di dalam Dia, bukan di dalam kita. Ya kita Jadi, selamat karena bukan dia. jadi Usahakan kita. keputusan kita untuk percaya bukankah itu bisa disebut atau dikatakan sebagai perbuatan? Begini, Ya orang bilang sikap hati Pak. kalau kita sikap hati, perubahan hati itu kan kita nggak bikin apa-apa. Kan gitu. Iya, biasa suka disinggung begitu Pak. Sikap hati kan perbuatan gitu. Sikap katanya. Sikap hati bukan perbuatan, gitu kan. Itu tinggal ngubah hati, ngubah pikiran kan gitu. Iya. Yang tadinya berpikir selamat lewat perbuatan, lewat usaha kita, sekarang enggak lagi, hanya lewat Yesus Kristus kan. Yesus Kristus itu adalah Mesias yang dijanjikan itu, bahwa memang di atas kayu salib itu dosa kita itu diselesaikan, semuanya diselesaikan. Nah, kalau pemahamannya begini berarti sudah ada perubahan pikiran. Gitu. Nah, ketika orang ada perubahan pikiran bahwa Yesus itu Mesias, gitu, berarti dia setuju bahwa dirinya ini orang berdosa. Otomatis ya Pak? Otomatis. Jadi kalau dirinya orang berdosa dan percaya dosa itu sudah ditanggung Tuhan Yesus, maka ada implementasi dari pertobatan itu mengasihi Kristus. Gitu. Itu berbuat baik. Gitu. Nah, orang yang mengasihi Kristus, nah ini akan kelihatan di dalam kehidupannya. Nah, itu yang kita lihat, gitu. Nah, jadi perbuatan itu membuktikan iman. Gitu. Jangan dibalik gitu Perbuatan ya Pak? itu untuk membuktikan iman. Betul, kepada manusia. Untuk manusia. Untuk manusia lihat. Sementara Tuhan sebenarnya nggak butuh lihat itu ya Pak? Oh iya, Tuhan itu cukup kata-kata. Di hati saja kan Tuhan sudah tahu kesungguhannya. Gitu. Nah, penyamun di sisi Tuhan Yesus kan cuma ngomong. Ya, hari ini Tuhan, kalau engkau datang kelak jadi raja, karena apa? Mesias adalah Raja Israel kan? Gitu. Dan Mesias itu adalah Yesus itu mati bukan karena kesalahan dia, karena memang Yesus tidak berdosa, dia tahu itu. Yesus mati untuk menanggung dosa dia. Iya. Mesias ini. Cuma ngomong begitu, ingat akan aku kalau engkau kelak datang jadi raja. Nah, ini kan imannya. Berarti dia percaya kepada Yesus sebagai Mesias untuk menyelesaikan dosanya. Dia nggak bikin apa-apa kan? Cuma tergantung di salib begitu Pak. Gimana Nah, bisa? Yesus akhirnya berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Bahkan orang itu belum sempat membentuk karakter ya Pak? Malah belum sempat dibaptis ya. Iya Pak, betul. Ya, jadi Iya. tetapi dia itu percaya kepada Yesus, gitu. Kita melihatnya kan bahwa omongan dia itulah dia membuktikan dia percaya Yesus. Sementara penjahat di sisinya kan tetap menghujat kan, Betul. tetap mengolok-olok. Iya. Gitu. Padahal dua-duanya tadi kiri kanan Sempat mengolok juga ya Pak? ngolok-ngolok juga. Gitu. Tetapi satunya berubah. Gitu. Mungkin karena melihat dari jam ke jam gitu ya Pak, akhirnya ya. Last minute Dia akhirnya berubah. menyadari gitu ya Pak. Gitu. Berarti memang keselamatan itu hanya butuh sikap hati yang menerima saja ya? Iya. Bahkan tidak membutuhkan perbuatan apapun juga. Betul. Tetapi saat manusia hidup
dan dia berlanjut terus. Ketika dia diawali dengan percaya dan bertobat, dia harus membuktikan itu lewat perbuatannya demi menjadi kesaksian bagi banyak orang. Betul. Jadi itu akan otomatis. Otomatis ya Pak. Nah, kalau kita berarti manusia untuk tahu nih orang, kita kan bukan Tuhan kan Pak, kita nggak tahu orang benar-benar, berarti kita butuh lihat, oh ini benar nih pertobatannya, perbuatannya gitu ya Mas. Ya, kita lihat perbuatannya, dengar pengakuan imannya. Gitu nomor satu, kita dengar dulu, gitu kan. Kita dengar pengakuan imannya bagaimana, gitu. Nah, setelah kita dengar dia betul-betul ya dia sudah bertobat dari dosa, percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, oke, dia sudah bertobat ini. Gitu. Nah, kita lihat bagaimana sih dia nih. Gitu. Orang yang sudah bertobat kan berarti kan oh Tuhan sudah mengampuni semua dosa dia. Gitu. Maka dia tidak mungkin jadi pendendam lagi. Ya enggak? Ya. Jadi orang yang menghargai pengampunan Tuhan Yesus, maka dia tidak mungkin jadi orang pendendam. Nah, tapi Pak, kalau begitu, ini kan dari sisi yang memang dia akhirnya bertobat percaya, Pak. Dia disebut Kristen. Berarti, dan juga kita katakan juga berarti ada Kristen yang memang sudah yang benar-benar Kristen gitu ya Pak, yang orang sudah dalam pertobatan. Ada juga Kristen cuma label gitu ya Pak. Nah, yang jadi pertanyaan lagi Pak, sedikit, berarti kalau begitu juga kita tidak bisa serta-merta dalam tanda kutip menjudge orang dia ini pindah keyakinan terus kita bilang murtad gitu Pak. Oh iya, betul. Nah, Ya itu gimana, Pak? karena begini, apalagi di kita di Indonesia ini kan, anak lahir itu sudah dikasih agamanya kan, Iya, Iya betul. itu dia Pak. ikut orang tua. Oke. Jadi kalau orang tuanya agamanya Kristen, si anak itu udah dikasih Otomatis. agama Kristen. Bahkan belum ada pengakuan iman ya Pak. Betul. Ya kan? Dia belum mengaku dia percaya Tuhan Yesus kan gitu. Makanya orang yang beragama Kristen belum tentu percaya. Karena ada yang bawaan perut ya Pak. Ada bawaan lahir. Bawaan perut Dia sudah sebetulnya. ditulis di kakaknya itu agama Otomatis Kristen. Kristen. Seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini kan tidak jadi orang percaya, tapi sudah jadi orang dianggap berlabel Kristen, tetapi tidak orang percaya. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah semua yang beragama Kristen masuk surga, ya tentu tidak. Yang masuk surga adalah mereka yang sungguh-sungguh percaya, bertobat dan percaya. Nah inilah orang Kristen yang sejati. Gitu Pak, kok jelas sih. Iya. Memang berarti ada pemisahan ya tentang orang Kristen dalam pemahaman yang ideal menurut Alkitab dan juga orang yang hanya memiliki label agama Kristen. Dan gini, Kristen itu kan pengikut Kristus. Iya. Kristus yang diikuti itu harus Kristus yang konsepnya sesuai dengan Alkitab. Gitu. Mengikut Kristus yang tidak sesuai dengan Alkitab itu tidak diselamatkan juga, gitu kan. Misalnya begini, kamu percaya bahwa Yesus itu hanya menanggung sebagian dosa. Gitu. Banyak orang yang mengaku Kristus sebenarnya keyakinannya begitu. Yesus itu hanya menanggung sebagian dosa. Jadi sebagian dosa lagi siapa yang tanggung itu Pak? Sebagiannya ya itu dia usahakan kan. Luar Gitu. biasa, hebat sekali Pak. Dia mau usahakan dengan apa? Amal, ibadah, kan itu segala macam itu. Perbuatan baik gitu. Iya. Atau dia mau dia mau selesaikan di api penyucian. Gitu. Ya. Itu kan sebenarnya konsepnya adalah Yesus tidak menanggung semua dosa. Gitu. Sementara Yesus yang di dalam Alkitab itu adalah Yesus yang menanggung semua dosa. Dosa dari Adam sampai dosa manusia terakhir. Jadi kalau orang yang percaya Yesus, itu adalah percaya Yesus yang menanggung dosa saya yang dulu, yang sekarang sampai dosa yang akan datang. Hukuman atas dosa itu sudah selesai. Gitu. Ini yang menyelamatkan, ini yang Yesus yang diajarkan oleh Alkitab. Ini Injil. Bahwa kita diselamatkan itu oleh Tuhan Yesus, bukan oleh usaha kita. Gitu. Nah ini kan dari tadi Bapak udah bilang Kristen disebut berkristen itu adalah yang seturut dengan Alkitab. Yesus yang bagaimana gini Pak, kan kita sedikit lagi Pak, denominasi menurut Google ya, menurut Google denominasi Kristen itu sudah 45.000 lebih Pak. Nah dari berbagai macam itu salah satunya ada yang menganggap Yesus hanya sebagai guru agung saja gitu Pak. Ya kan? Ada juga yang menganggap
ternyata dia adiknya dari Lucifer katanya. Pak. Ada juga yang berkata katanya dia cuma manusia biasa. Ya. Nah ini berarti bukan Kristen sebenarnya. Bukan mereka tuh. Kristen. Itulah yang disebut Yesus yang lain. Kan gitu. Ya kalau percaya Yesus yang lain, ya, itu tidak menyelamatkan. Begitu. Jadi sebenarnya definisi Kristen itu lebih mengerucut orang yang sebenarnya benar-benar mengikuti Yesus ya Pak. Yesus yang di dalam Alkitab. Oke, menarik sekali karena sebenarnya gini loh Pak, mengenal tentang kata agama di luar dari kekristenan itu kan sangat banyak sekali. Ini kepercayaan gitu Pak. Tetapi internal orang Kristen sendiri, saya ingat sama lagu gini loh Pak. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kan gitu ceritanya. Nah dari lagu itu kita seakan-akan diajar bahwa kita yuk orang sama kita gitu. Ini sama orang Kristen yang sesama di Indonesia, dan hanya orang berpikir bahwa ini orang Kristen sedunia itu sama gitu loh. Artinya kita ini satu tubuh nih semua nih, kita harus kompak orang Kristen gitu. Lalu bagaimana dengan pemahaman kata jemaat yang seringkali ditulis di dalam Alkitab? Tapi nanti tahan dulu Pak Kurnia, karena kita akan bahas ini nanti di bagian ketiga, dan kami berharap Anda tetap mengikuti kami terus sampai ke bagian ketiga. Terima kasih Pak Kurnia, selamat malam, salam Maranatha.